Ini banyak orang yang sekarang tidak percaya karomah sama sekali. Ada orang yang mengeksploitasi karomah. Ini biasanya ketika perdebatan-perdebatan soal wali, persoalan habaib, ini udah kemana-mana ini. Perdebatannya jadi nggak jelas. Saya ingin sampaikan, percaya habaib itu bukan rukun iman. Jadi tidak membatalkan Islam. Jadi tidak usah dipaksa-paksain mau percaya habaib, ya silakan. Pro kontra habaib. Tentang sejarah, literasi, deskripsi, hipotesis, dan lain-lain bersama Menteri Kebudayaan Kabinet Merah Putih Fadly John. Simak selengkapnya biar bijaksana. Waktu S2 sejarah juga ya. Fadly John buka-bukaan mengenai kisruh pro kontra Nasab Ba'alawi yang sampai sekarang di tahun 2025 tidak kelar-kelar, tidak selesai-selesai, teman-teman. Kita lihat dulu videonya seperti apa dari Bang Fadly John. Pro kontra habaib tentang sejarah, literasi, deskripsi, hipotesis, dan lain-lain bersama Menteri Kebudayaan Kabinet Merah Putih Fadly John. Simak selengkapnya biar bijaksana. Waktu S2 sejarah juga ya. Sejarah tentang juga. apa itu? Nah, S2 kemudian saya menjadi tertarik kepada sejarah habaib di Indonesia. Wah, itu menarik itu. Menarik karena saya ini di NUS ya? Di NUS. Karena saya melihat karya-karya tentang para habaib itu waktu itu dan Hadrami diaspora in general itu lebih banyak berbicara tentang pre-independence. Ya kan, pre-independence. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang tahun 20-an. Semua orang bicara itu tentang Alawi Irsyadi konflik, tentang apa namanya Syarikat Dagang Islam, bagaimana perannya para Hadrami di situ, atau seperti tokoh seperti Said Utsman bin Yahya yang menjadi mufti dan menjadi kawan dekatnya Suhronya dan lain-lain. Tapi kemudian pada saat kita melihat misalnya kajian-kajian tentang sejarah Islam di Indonesia post independence, seakan-akan hilang. Nggak ada lagi nih. Jadi hanya kita bicara Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis. Apa yang terjadi sama para habaib ini? Gitu kan? Kok tiba-tiba dan padahal misalnya kalau tahun 20-an Soekarno dengan tegas ngomong dalam suratnya ke Ahmad Hasan, tidak ada masalah yang lebih besar menurut saya daripada masalah yang disebut juga hadromotisme. Dia bilang ini semuanya memuliakan orang pada ininya dan lain pada pakai kemenyan, pakai celak katanya, pegang tasbih dan ini adalah masalah besar yang harus ya itu di surat-surat ND kan dia sangat kritis sekali terhadap dia he coined the term hadromotisme. Yang menggambarkan ya berarti ya di zaman itu memang mereka sangat influential dalam membangun dinamika keislaman di Indonesia. Nah, tapi kan kemudian kampus independence period nggak ada yang bicara masalah itu. Tapi kemudian tahun 99 tiba-tiba Anda masih ingat lah. Dulu tiba-tiba ada FPI, ya kan? Tiba-tiba ada waktu itu, ingat nggak zaman Habibie itu, para habaib berkumpul lah, doa bersama lah, ada sholat subuh berjamaah lah dan lain-lain. Kemudian fast forward lagi ke pemilu-pemilu itu, Megawati Soekarno Putri, calon presiden datang berkunjung ke Habib Anis Solo meminta restu. Susilo Bambang Yudhoyono datang ke Habib ini, kok tiba-tiba muncul lagi gitu. Nah, saya kepingin lihat, berarti ini ada satu masa di post independent period ini di mana nggak ada orang yang pernah menulis tentang sejarah habaib karena lompatnya terlalu jauh gitu. Seakan-akan mereka tidur aja. Nah, disitulah saya mulai menulis dan ternyata banyak sekali cerita yang bisa menjelaskan kita bagaimana sampai kita di posisi sekarang ini. Kita kemana-mana lihat ada Habib ini punya majelis ini ya kan, dan beragam habaib dari mulai yang spektrum kanan sampai spektrum kiri. Nah, waktu itu ceritanya ya saya melihat misalnya tentang Islamic Center Kuitang, yang mana itu adalah Islamic Center pertama. Jadi makanya yang berhak menggunakan nama Islamic Center Indonesia dan itu nama yang diberikan oleh Pak Harto itu adalah Islamic Center Kuitang kan, ICI namanya, Islamic Center Indonesia. Yang punyanya Pemkot ini namanya Islamic Center Jakarta. Islamic Center Indonesia cuma karena that was the first Islamic Center dan itu adalah perannya Habib Ali Kuitang, Habib Ali Al-Habsyi yang memang beliaulah yang sebenarnya membangun sampai
kita di mana-mana itu ada langgar-langgar dan majelis taklim, membangun generasi cadres of ulama Betawi dan lain-lain itu menjadi sangat kuat. Nah itu saya menulis sejarah itu. Jadi dari mulai independence sampai ke terakhir ya saya cerita tentang FPI ya waktu tahun 98. Dan kemudian ini Majelis Rasulullah, Nurul Mustafa dan lain-lain, munculnya Habib-Habib muda ini. Pasti bertemu dengan hazanah kajian tentang kapan sih para habaib ini datang ke Indonesia, ya, pada abad keberapa? Ya. Nah itu sangat sulit, pertanyaan yang sangat sulit for dearth of historical sources, karena historical sources juga nggak banyak. Artinya ada yang mengklaim sebelum Wali Songo sudah ada yang mengklaim setelah Wali Songo, ada yang mengklaim Wali Songo adalah dari Hadrami, tapi juga banyak yang mengklaim dari Samarkand, dari mana-mana dan lain-lain. Yang jelas, abad ke-17, abad ke-18, mereka sudah sampai di posisi-posisi yang cukup influential. Di zaman pemerintahan, itu berarti zaman VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Ya. Dan sebelum itu misalnya waktu perang Cina, ya, geger Cina, itu zaman Kartosuro, ya, Pakubuwono II. Itu mufti dari Kesultanan Mataram adalah seseorang yang bernama Said Alwi. Nggak ada surname-nya, tidak ada, Said Alwi kalau dibaca di babat-babat itu. Nah Said Alwi ini nama yang sangat hadrami dan udah kelihatan ini nama habaib dan nama hadrami sekali. Said Alwi kalau nggak salah keluarga Al-Haddad. Itu satu kita lihat. Terus di sini misalnya di Jakarta ini ada makam keramat Luar Batang. Ya kan? Itu juga tahun 17 sekian tuh Habib Hussein bin Abu Bakar itu udah ada. Kemudian ya ada beberapa, tapi juga yang paling menonjol itu misalnya orang-orang ini, para habaib ini, abad ke-18 itu adalah masa mereka betul-betul mempunyai satu influence yang besar. Social positionnya juga tinggi ya di pemerintah Hindia Belanda maksudnya. Both di pemerintah Hindia Belanda dan di kesultanan-kesultanan lokal. Karena mereka berafiliasi dan beraliansi dengan kaum Bugis, dan 18th century itu biasa disebut sebagai the Bugis century. Dalam sejarah kita ini, that was the Bugis century. Karena orang Bugis itu menguasai lautan, perairan Nusantara. Ya kan, sampai mereka sampai sekarang Kesultanan Johor is a Bugis dynasty, ya kan? Ada di mana-mana. Di mana-mana. Nah, orang-orang Hadrami ini mereka kawin-mengawin dengan putri-putri Bugis. Jadi sampai akhirnya kemudian misalnya satu contoh Kesultanan Al-Qadri, ya. Di mana sih ceritanya? Di Pontianak, Di Pontianak. Habib Hussein Al-Qadri seorang ulama datang, kemudian dia muridnya itu orang-orang Bugis semuanya, dan dia kawin-mengawin dengan siapa, Daeng Parani, salah satulah dari 4 panglima besar itu. Kemudian mereka establish themselves di Mempawah. Kemudian Habib Hussein ini diminta untuk babat alas di daerah yang katanya banyak setan, banyak kuntilanaknya. Kan dalam bahasa Melayu itu kan kuntilanak itu Pontianak. Nah, akhirnya dia bisa musir setan itu, akhirnya clear ya kan, babat alas, akhirnya bangun kesultanan dengan dia anaknya menjadi raja, yang anaknya Bapak Habib. Ini banyak orang yang sekarang tidak percaya karomah sama sekali. Ada orang yang mengeksploitasi karomah. Ini biasanya ketika perdebatan soal wali, persoalan habaib, ini udah kemana-mana ini. Perdebatannya jadi nggak jelas. Saya ingin sampaikan, percaya habaib itu bukan rukun iman. Jadi tidak membatalkan Islam. Jadi tidak usah dipaksa-paksain, mau percaya habaib ya silahkan. Nggak percaya habaib ya silahkan. Memang kita menghormati Rasulullah dan keturunannya, kita hormati. Contohnya, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati. Itu cara menghormati kita. Kita menghormati.
Tapi tidak berarti keturunan Nabi itu lebih mulia daripada orang yang bertakwa dan berilmu. Benarkah? Jadi luar biasa penjelasan dari Menteri Fadlizon dan juga dari MUI mengenai nasabah Alawi, teman-teman semua. Yang jelas para mukimat akan terungkap secepatnya, teman-teman, karena mereka tidak akan bisa membatalkan nasab para sadah Alawi seperti itu, teman-teman semua. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih.